ini kondisinya. Saya nggak bisa melihat wajah kalian, tapi kalian bisa melihat wajah saya. Ya, mudah-mudahan kondisi ini segera berlalu ya. Kita tahu virus COVID-19 sedang mewabah dan kita mendapatkan instruksi untuk belajar secara daring, jarak jauh. Mudah-mudahan kondisi ini bisa segera berlalu dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah terinfeksi virus COVID-19 ini bisa segera disembuhkan. Baik, tidak mengurangi esensi dari perkuliahan ya, karena sebenarnya mau tatap muka langsung atau melalui online no problem ya, nggak ada persoalan, karena ya paradigma belajar kita selalu menempatkan bahwa mahasiswa ini adalah subjeknya ya, sehingga ada dosen atau tidak saya pikir itu tidak menjadi persoalan, karena dosen berperan sebagai motivator, fasilitator, untuk menjadi teman diskusi, apalagi sekarang media untuk kita mendapatkan pengetahuan, knowledge tidak hanya sekedar di kelas ya, di meja belajar, tapi kita bisa dapatkan di media digital online, dan itu pasti melebihi apa yang kita dapatkan di kelas. Oleh karena itu etos belajar yang terpenting. Yang terpenting kita bangun nih etos belajar, bagaimana rasa keingintahuan kita itu lebih tinggi, sehingga tidak hanya sekedar puas terhadap apa yang disampaikan dosen di dalam kelas, tapi pasca itu harus membrainstorming diri ya, mencari studi kasus persoalan-persoalan hukum tentunya yang sangat kompleks, bisa kita lihat di televisi, di media sosial, di online, bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, langsung saja. Mudah-mudahan ini tidak nge-lag ya. Kita lanjutkan mata kuliah kita, advokasi dan penyelesaian sengketa. Kita tahu bahwa sengketa, meskipun persengketaan itu tidak diinginkan oleh setiap individu, setiap orang, tapi bisa saja terjadi akibat sebuah interaksi hubungan sosial, baik antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, ataupun badan hukum dengan badan hukum. Seperti kita ketahui, subjek hukum kan tidak hanya perorangan ya. Sengketa merupakan perselisihan, perbedaan pendapat antara individu satu dengan individu lain, individu dengan badan hukum dengan badan hukum tentang hak dan kewajiban apa yang telah disepakati. Meskipun kita ini kan menghindari ya perselisihan, persengketaan, tapi pada faktanya itu sering terjadi, bahkan di dalam hubungan keluarga saja sering terjadi sengketa ya, apalagi dengan orang lain, apalagi korporasi, perusahaan, corporate, badan hukum yang melakukan transaksi bisnisnya dengan orang lain. Pasti ini akan suatu saat bisa saja terjadi sebuah sengketa. Nah, kita di Indonesia ini sebagai negara hukum ya, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar 45, tentu harus memfasilitasi, harus mengkanalisasi bagaimana ketika masyarakat, warga negaranya memiliki perselisihan, persengketaan, karena sebuah sengketa harus ada ujung pangkalnya, harus diselesaikan. Nah, bagaimana kanalnya di negara hukum? Tentu sebenarnya dalam proses penyelesaian kita sudah tidak asing lagi mengenal istilah penyelesaian sengketa di jalur peradilan ya. Jadi penyelesaian sengketa diselesaikan melalui peradilan. Peradilan tentu di bawah naungan Mahkamah Agung. Sengketa di sini di sengketa keperdataan misalkan ya, wan prestasi, kemudian jual beli dan banyak sekali contohnya. Selama ini
tentu alternatif di dalam penyelesaian sengketa seperti kita ketahui ada dua ya. Yang pertama tentu seperti biasanya melalui jalur peradilan, yaitu peradilan mulai peradilan tingkat 1 ya, peradilan negeri, kemudian peradilan tingkat 2 di pengadilan tinggi, dan pengadilan di Mahkamah Agung tingkat kasasi. Nah, sebenarnya topik kita dalam perkuliahan kita tidak sedang membicarakan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan, karena itu sudah kita pelajari ya di hukum acara perdata ya, hukum acara tata usaha negara dan seterusnya. Seperti kita juga praktek ya di semester 6 ini di pengadilan negeri. Dalam topik kita perlu kita review bahwa ada alternatif penyelesaian sengketa selain melalui jalur peradilan. Seperti yang kita ketahui bersama. Alternatif ini muncul sebagai sebuah kanalisasi banyak persoalan ya, banyak pandangan. Kita tahu di jalur peradilan mulai tingkat 1, tingkat banding, kemudian tingkat kasasi, itu ketika kita menyelesaikan persoalan sengketa, gugatan, itu bisa memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Kalau kita lihat ya, begitu lamanya prosesnya ya. Selesai di tingkat 1, ketika pihak lawan tidak terima bisa mengajukan upaya hukum banding, kemudian kita harus menunggu. Ketika sudah putusan banding, pihak tidak terima juga bisa melakukan kasasi. Bahkan ada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Nah, jika kita hitung itu untuk menunggu satu sengketa itu bisa selesai atau ingkrah ya, berkekuatan hukum tetap, itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, hal-hal demikian tentu perlu alternatif ya. Nah, itulah yang kemudian muncul yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau APS ya. Kita sebut saja APS lah biar simple. Kalau di Amerika, di Eropa sering dikenal dengan ADR, Alternative Dispute Resolution itu ya. Nah, di Indonesia sering kita kenal APS, alternatif penyelesaian sengketa. Kenapa sih muncul alternatif penyelesaian sengketa? Kenapa tidak melalui jalur peradilan saja? Nah, ini perlu alternatif karena kenapa? Ada opsi-opsi selain melalui jalur peradilan ini prosesnya untuk menunggu ingkrah ini lama, juga kadang tidak disukai oleh korporat khususnya ya, oleh korporasi. Biasanya dalam konteks sengketa bisnis, perdagangan. Kenapa? Karena kalau di jalur peradilan sifat persidangannya adalah terbuka untuk umum ya. Nah, itu artinya semua orang bisa menyaksikan, bisa melihat sengketa perusahaan itu. Tetapi kalau di alternatif penyelesaian sengketa misalkan arbitrase ya, itu sidang dilaksanakan dengan tertutup untuk umum. Nah, ada kalanya perusahaan-perusahaan yang tidak menginginkan persoalan internalnya diketahui oleh publik atau rahasia-rahasia perusahaannya diketahui oleh publik, sehingga lebih memilih jalur alternatif selain efektif, waktunya cepat. Nah, kemarin sebenarnya sudah pernah kita diskusikan ya, macam-macam alternatif penyelesaian sengketa itu. Alternatif penyelesaian sengketa selain arbitrase ya, adalah alternatif penyelesaian sengketa melalui, yang pertama adalah negosiasi. Kemudian yang kedua mediasi. Yang ketiga konsiliasi. Yang keempat adalah
pendapat ahli ya, pendapat ahli di bidangnya masing-masing. Nah, saya review dari awal dulu. Penyelesaian sengketa di peradilan ya, itu selalu berbicara win and lose atau menang dan kalah. Pasti ada pihak yang menang, ada pihak yang dikalahkan. Pihak yang kalah pasti merasa tidak puas ya, pasti merasa tidak adil, karena kecenderungan peradilan itu selalu memutuskan atas kepastian hukum ya. Jadi keadilan karena keadilan itu subjektif ya, pasti yang kalah merasa tidak adil. Makanya yang diperkuat nih asas kepastian hukum kalau di peradilan. Nah, berbeda di alternatif penyelesaian sengketa. Kalau alternatif penyelesaian sengketa ini melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, yang dicari adalah bukan win and loss, tapi win-win solution. Jadi mencari jalan tengah, mencari hal yang bisa disepakati atas sengketa yang terjadi, sehingga kedua belah pihak pasti merasa puas karena sepakat ya. Kesepakatan inilah yang nanti akan menjadi putusan. Ini kita mendiskusikan tentang konsiliasi, mediasi, kemudian negosiasi, nanti arbitrase untuk pertemuan selanjutnya ya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita selesaikan dulu yang tentang mediasi, konsiliasi, kemudian pendapat ahli dan negosiasi, rekonsiliasi, konsiliasi, kemudian pendapat ahli ya, dan negosiasi ya. Itu ada perbedaannya masing-masing. Nah, tetapi yang perlu saya sampaikan dari tiga alternatif itu ya, yang dicari adalah sebuah win-win solution dari kedua belah pihak yang bersengketa. Sehingga bukan win and loss, bukan menang dan kalah. Makanya ini menjadi alternatif. Pada prinsipnya sebenarnya di dalam sengketa di peradilan perdata ya, di peradilan, jalur peradilan, mediasi ini selalu diupayakan dan wajib ya, hukumnya diupayakan dalam hukum acara perdata sebelum masuk dalam pemeriksaan perkara. Ini harapannya adalah sebenarnya ruhnya kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, maka tidak perlu melalui jalur peradilan gitu. Karena tentu kita tahu putusan peradilan itu pasti akan memenangkan pihak satunya dan yang satunya akan merasa dikalahkan. Nah, apa mediasi ini? Mediasi ini adalah satu alternatif penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa antara pihak satu dengan pihak yang lain yang melibatkan pihak ketiga. Jadi harus melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator itu ya. Nah, mediator. Nah, apa bedanya dengan konsiliasi? Kalau konsiliasi ini adalah penyelesaian sengketa dengan pihak satu dengan pihak yang lain, juga melibatkan pihak ketiga, sama melibatkan pihak ketiga. Tetapi di dalam penyelesaian sengketa ini tidak perlu mempertemukan dalam satu meja antara pihak yang bersengketa. Nah, pihak ketiga dalam konsiliasi ini disebut konsiliator. Nanti tugasnya dia akan menemui pihak pertama, kemudian pihak yang kedua yang bersengketa tanpa harus bertemu secara bersama-sama dalam satu meja seperti mediasi. Kalau mediasi itu kan pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan kemudian ditengahi oleh mediator. Kalau konsiliasi itu tidak harus ketemu satu meja, tetapi bisa saja perusahaan A berada di wilayah luar Jawa, kemudian perusahaan B berada di Jawa, kemudian menunjuk konsiliator untuk menyelesaikan sengketa, maka cukup konsiliator yang nanti akan
ke perusahaan itu untuk mengkomunikasikan. Nah, kalau mediasi, mediator tidak boleh mengintervensi para pihak. Mediator cukup menengahi dan untuk mencari win-win solution kesepakatan. Tetapi kalau konsiliasi, konsiliator ini bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi, masukan-masukan. Meskipun pada akhirnya kesepakatan itu ada di tangan kedua belah pihak. Itu. Kalau negosiasi, ini berbeda lagi. Negosiasi ini tentu tidak perlu melibatkan pihak ketiga ya, cukup pihak-pihak yang bersengketa. Namanya negosiasi itu kan tawar-menawar. Misalkan perusahaan A memiliki hutang dengan perusahaan B, tetapi karena perusahaan A ini dalam kondisi kolaps perusahaannya sehingga tidak bisa menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada perusahaan B, maka bisa saja perusahaan A dengan perusahaan B ini melakukan negosiasi bagaimana untuk cara penyelesaian hutang dari perusahaan A. Nah, kalau melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti ini, bisa menemukan sebuah kesepakatan yang tentu tidak bisa dilahirkan seperti di dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Kalau di APS seperti ini contoh yang saya sampaikan tadi, perusahaan A sengketa dengan perusahaan B karena perusahaan A punya hutang dengan perusahaan B, sementara perusahaan A kolaps. Nah, bisa saja mereka akan memiliki kesepakatan untuk penyelesaian. Contoh yang pertama, ada misalkan holding company atau kemudian mengakuisisi, yang kedua ya, mengakuisisi perusahaan B karena ada hutang, atau mereschedule dari cara pembayaran hutang. Itu kan hasil-hasil dari alternatif penyelesaian sengketa yang berujung dalam sebuah kesepakatan. Nah, kalau di peradilan tidak bisa seperti itu. Kalau peradilan pasti berujung eksekusi ya. Eksekusinya seperti apa? Misalkan perusahaan A berhutang dengan perusahaan B, ya karena tidak bisa membayar kewajibannya, sudah kolaps ya, maka asetnya akan disita untuk dijual ya melalui lelang, bisa saja melalui lelang untuk menyelesaikan tanggungan di perusahaan B. Nah, putusan pengadilan misalkan melalui lelang, tentu harga lelangnya tidak sesuai dengan keinginan pemilik ya. Karena bisa saja dijual dengan harapan bisa cepat sehingga harganya murah. Nah, kalau melalui alternatif penyelesaian sengketa, hal itu bisa dihindari. Karena nanti akan muncul kesepakatan baru antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalannya. Dan disepakati dalam sebuah hasil mediasi, konsiliasi, ataupun negosiasi dalam sebuah perjanjian akte kesepakatan. Nah, bagaimana kekuatan hukum dari akte ini atau perjanjian ini, kesepakatan hasil dari penyelesaian sengketa alternatif ini? Tentu kita bisa melihat bahwa azas pacta sunt servanda ya, seperti kita ketahui bahwa kesepakatan atau perjanjian yang mengikat kesepakatan antara kedua belah pihak itu mempunyai kekuatan hukum mengikat di antara kedua belah pihak, sehingga bisa disimpulkan bahwa kesepakatan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, kemudian negosiasi itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sama seperti dengan putusan pengadilan. Seperti itu ya. Karena kesepakatan itu mempunyai hukum mengikat antara kedua belah pihak yang bersepakat. Itulah azas hukum perdata ya, hukum perikatan. Nah, itu. Nah, kalau penilaian ahli bagaimana, Pak? Ya, penilaian ahli ini misalkan kita ambil contoh ada sengketa antara perusahaan A dengan perusahaan B di bidang investasi ya, atau misalkan di bidang pertambangan ya, dan seterusnya. Maka bisa saja kedua belah pihak ini sepakat ketika ada sengketa, bisa saja menunjuk
ahli untuk melihat persoalan ini. Ahli sesuai bidangnya, misalkan ahli investasi tentang investasi dan seterusnya ya, untuk memberikan pandangan terhadap sengketa. Inilah pandangan ahli, itulah nanti akan dibuat dasar mereka untuk melakukan sebuah kesepakatan. Ujungnya adalah sebuah kesepakatan. Karena kesepakatan perdamaian ya itu tentu merupakan sebuah ujung pangkal keadilan ya, karena kedua belah pihak ini bisa menerima padanya dengan sebuah kesepakatan dan perdamaian itu. Jadi tujuan hukum tidak hanya soal kepastian hukum ya, tetapi juga ada keadilan dan kemanfaatan. Inilah yang justru tercapai ketika lebih tercapai, mas saya. Saya tidak menafikan di pengadilan itu tidak ada keadilan, tentu ada ya. Tentu ada, tetapi perdamaian, kesepakatan itulah sebenarnya tujuan hukum yang paling prinsip, yaitu karena kedua belah pihak sepakat, artinya adil bagi kedua belah pihak, dan juga kemanfaatan. Jadi tidak hanya sekedar kepastian hukum, jadi ada keadilan dan juga ada kemanfaatan, seperti itu. Ya, mungkin itu ya untuk pertemuan kuliah kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan, mudah-mudahan kondisi minggu depan situasinya sudah kondusif sehingga kita bisa melakukan pertemuan di kelas. Nah, untuk selanjutnya saya ingin memberikan tugas untuk mencari contoh-contoh putusan arbitrase ya, putusan arbitrase. Nah, nanti kita diskusikan minggu depan. Contoh-contoh sengketa ya, yang sudah diputuskan, baik itu bisa badan hukum, bisa perorangan dengan perorangan, atau orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum, yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa arbitrase ya. Baru nanti kita diskusikan. Oke ya. Bisa dimengerti? Nah, ini chatting-chatting ini sebenarnya terlihat siapa yang mengikuti atau tidak. Nanti kan bisa saya tulis absensinya di sini ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini pertemuan ini tidak mengurangi esensi perkuliahan kita. Kita nanti lanjutkan minggu depan. Jangan lupa tugasnya untuk mencari putusan tentang arbitrase ya. Ya, putusan arbitrase nanti kita diskusikan di kedepannya, minggu depan. Sementara itu mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Stay at home ya, jangan kemana-mana karena ini bukan liburan. Ini memang upaya pemerintah untuk memutus angka penularan. Jika kalian diliburkan pertemuan di kuliah kemudian jalan-jalan ya bodoh ae. Ya. Ini saya juga lagi di rumah. Oke ya. Ya, nanti akan saya absen. Ya, Dika. Kemudian Firman, semua hadir ya. Oke. Oke, saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.